Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumatul Azimat, saya di kelas PTIP 2020 dengan NIM 20050974016. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai standarisasi jaringan. Protokol yang bekerja OSI layer pertama, aplikasi layer HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Protokol yang dipergunakan untuk mentransfer dokumen dan web dalam sebuah web browser melalui www.http. Juga merupakan protokol yang meminta dan menjawab antar klien dan server. Kedua, FTP atau File Transfer Protocol. Protokol internet yang berjalan dalam layar aplikasi yang merupakan standar untuk mentransfer file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah jaringan internet. Yang ketiga, NFS atau Network File System, jaringan protokol yang memungkinkan pengguna di klien komputer untuk mengakses file melalui jaringan dengan cara yang sama dan dengan bagaimana penyimpanan lokal yang diaksesnya. Yang keempat, DNS atau Domain Name System. Protokol adalah protokol yang digunakan untuk memberikan suatu nama domain pada sebuah alamat IP agar lebih mudah diingat. Yang ketiga ada POP3 atau Post Office Protocol. Protokol adalah protokol yang digunakan untuk mengambil mail dari suatu mail transfer agent yang akhirnya mail tersebut akan di-download ke dalam jaringan lokal. Yang keenam, MIME atau Multipurpose Internet Mail Extension adalah protokol yang digunakan untuk mengirim file binary dalam bentuk teks. Yang ketujuh, SMB atau Server Message Block adalah protokol yang digunakan untuk mentransfer server file ke DOS dan Windows. Yang ke-8, NNTP atau Network News Transfer Protocol yang merupakan protokol yang digunakan untuk menerima dan mengirim news group. Yang terakhir adalah DHCP atau Dynamic Configuration Protocol, adalah layanan yang memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya secara otomatis. Kemudian protokol yang bekerja OSI layer dalam kategori presentasi layar ada Telnet. Telnet digunakan untuk mengakses remote masuk ke suatu host data berjalan dengan teks. Kemudian yang kedua ada SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, berfungsi untuk mengirim email dan data dari komputer ke server. Yang terakhir SNMP atau Simple Network Management Protocol yang digunakan dalam suatu manajemen jaringan. Dalam kategori Session Layer ada NetBIOS yang berfungsi untuk mengirimkan pesan secara serempak ke komputer lain. Yang kedua ada NetBEUI atau NetBIOS Extended User Interface yang merupakan perkembangan dari NetBIOS. Yang ketiga ADSP atau Apple Talk Data Stream Protocol untuk mengecek aliran data. Yang keempat PAP atau Printer Access Protocol untuk mengendalikan pola komunikasi MAC. Yang terakhir ada SPDU atau Session Protocol Unit yang digunakan untuk mendukung hubungan dua session service user. Kemudian dalam kategori transport layer terdiri dari dua, yaitu TCP dan UDP. TCP sendiri adalah singkatan dari Transmission Control Protocol, protokol yang menyediakan layanan penuh pada lapisan transport untuk aplikasi. Yang kedua UDP atau User Datagram Protocol adalah protokol connectionless dan protokol to process yang hanya menambahkan alamat port, checksum, error control, dan banyak informasi data pada layar di atasnya. Dalam kategori network layer terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama IP atau Internet Working Protocol yang merupakan mekanisme transmisi yang digunakan untuk mentransportasikan data dalam paket yang disebut datagram. Kedua, ARP atau Address Resolution Protocol adalah protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat IP berdasarkan alamat fisik dari sebuah komputer. Ketiga, RARP Reverse Address Resolution Protocol adalah protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat fisik melalui IP komputer. Keempat, ICMP atau Internet Control Message Protocol yang merupakan mekanisme yang digunakan oleh sejumlah host untuk mengirim notifikasi datagram yang mengalami masalah pada hostnya. Yang kelima, IGMP atau Internet Group Message Protocol adalah protokol yang digunakan untuk memberi fasilitas message yang simultan kepada grup penerima. Kemudian dalam kategori data link layer terbagi menjadi dua, yaitu PPP atau Point to Point Protocol adalah protokol yang digunakan untuk point to point pada suatu jaringan. Yang kedua ada SLIP atau Serial LAN Internet Protocol
adalah protokol yang digunakan untuk menyambung serial. Kemudian dalam kategori layar, ini tidak mempunyai protokol yang spesifik di layar ini karena pada layar ini hanya mengirimkan bit data. Kemudian terdapat perbedaan antara TCP/IP dan OSI. Yang pertama, OSI model itu ada Physical Data Link, Network Transport, Session, Presentation, dan aplikasi. Sedangkan TCP/IP model itu hanya ada Network Interface, Internet, Transport, dan Application. Keduanya sama-sama memiliki transport. Nah, persamaan antara TCP/IP dan OSI adalah yang pertama sama-sama menggunakan layar dalam proses komunikasi data, yang kedua memiliki application layar walau beda fungsi, yang ketiga memiliki transport dan network layar, yang keempat menggunakan asumsi pengiriman paket data secara paket switch dalam mencapai alamat tujuan, yang kelima digunakan untuk memahami konsep dasar komunikasi data di jaringan. Nah, TCP/IP dan UDP. TCP adalah singkatan dari Transmission Control Protocol yang merupakan bagian inti dari IP yang kemudian disebut dengan TCP/IP. Sedangkan UDP atau User Data Protocol adalah jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. Nah, perbedaan antara TCP/IP dan UDP adalah dapat dilihat dari karakteristik, kemampuan koneksi, dan transmisi data. Kalau dilihat dari karakteristiknya, UDP itu tidak terbatas, sedangkan TCP/IP terbatas. Untuk kemampuannya koneksi sendiri, UDP bisa berkomunikasi dengan komputer lain tanpa host, sedangkan TCP/IP harus menghubungkan antar komputer untuk kirim data. Dan dilihat dari transmisi data, UDP berupa datagram yang bisa rusak dan tidak urut, sedangkan TCP/IP ada dua jalur masuk dan keluar, maka bisa lebih efektif. Nah, network protokol adalah suatu aturan dasar yang dipakai untuk mengkoordinir terjadinya hubungan antar komputer, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Dengan adanya IP, maka komputer dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi. Network protokol ini sendiri terdiri dari pertama, SLIP adalah singkatan dari Serial Line Internet Protocol yang merupakan protokol yang memungkinkan pemindahan data IP melalui salinan telepon. Ada SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol yang merupakan protokol yang umum digunakan untuk pengiriman email. Protokol ini digunakan untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Ada Hypertext Transfer Protocol atau HTTP yang merupakan protokol yang digunakan oleh World Wide Web atau www.http mendefinisikan bagaimana suatu pesan bisa diformat dan dikirimkan dari server ke klien. Kemudian ada Telecommunication Network atau Telnet yang merupakan jaringan yang digunakan di koneksi internet atau local area network. 5. File Transfer Protocol atau FTP yang merupakan protokol internet yang berjalan dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk transferan file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah internet network. Kemudian ada LDAP, singkatan dari Lightweight Directory Access Protocol yang merupakan protokol perangkat lunak untuk memungkinkan semua orang mencari research, organisasi, perorangan, dan lainnya seperti file atau printer di dalam jaringan baik di internet maupun intranet. Kemudian ada SSL atau Secure Socket Layer yang merupakan protokol jaringan yang paling banyak digunakan untuk enkripsi. Ditambah lagi SSL digunakan tidak hanya keamanan koneksi web tetapi untuk berbagai aplikasi yang melakukan enkripsi jaringan end-to-end. Untuk memodifikasi SSL, Apache Linux dapat menggunakan perintah add this mode. Kemudian ada SNMP atau Simple Network Monitoring Protocol adalah protokol yang digunakan untuk memonitoring device di jaringan. Untuk aplikasi yang menggunakan protokol ini adalah MRTG, DT, dan lain-lain. Kemudian ada Secure Shell atau SSH yang merupakan protokol jaringan yang memungkinkan pertukaran data secara aman antara dua komputer. Contoh perintahnya adalah SSH User IPA Server. Kemudian ada Post Office Protocol version 3 atau POP3 yang merupakan protokol yang digunakan untuk mengambil email dari email server. Kemudian ada IMAP atau Internet Message Access Protocol yang merupakan protokol standar untuk mengakses atau mengambil email dari server. IMAP memungkinkan pengguna memilih pesan email yang akan diambil.
membuat folder di server, mencari pesan email tertentu, bahkan menghapus pesan email yang ada. Dan ada ICMP atau Internet Control Message Protocol. ICMP utamanya digunakan oleh sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim pesan kesalahan yang menyatakan sebagai contoh bahwa komputer tujuan tidak bisa dijangkau. Dan ada Point-to-Point Protocol, adalah protokol enkapsulasi paket jaringan yang banyak digunakan pada Wide Area Network atau WAN. Ada DNS atau Domain Name System yang merupakan Distributed Database System yang digunakan untuk pencarian nama komputer atau name resolution di jaringan yang menggunakan TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. HTTPS adalah versi aman dari HTTP, protokol komunikasi dari World Wide Web. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.